Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisut Maina dari kelas 12 IPS 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian desa dan menyebutkan jenis-jenis desa berdasarkan perkembangannya. Setelah video singkat tadi, jadi apa sih yang digambarkan itu? Mungkin itu desa. Ya benar, jadi itu adalah desa. Lalu, apa sih desa itu? Untuk memahaminya, yuk simak uraian ini. Pengertian desa menurut para ahli. Menurut Sutarjo Hadikusumo, desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya terdapat bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut seorang ahli geografi, Erwin Tarto, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Sementara, Paul Halandis memberikan definisi lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, ada 3 ciri desa. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar ribuan jiwa. Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggarisbawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Yang kedua, ada peralihan perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, memberikan garis bawah tentang kebiasaan yang sama dalam suatu wilayah desa. Kemudian yang ketiga, cara berusaha atau ekonomi adalah agraris yang paling umum, yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Dalam hal ini lebih mengarah pada faktor geografis desa. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selanjutnya tentang jenis-jenis desa berdasarkan perkembangannya. Ada 3 jenis. Yang pertama, desa swadaya. Yang kedua, desa swakarya. Dan yang ketiga, desa swasembada. Tadi itu adalah mengenai pengertian desa dan juga tadi singgung sedikit mengenai jenis-jenis desa berdasarkan perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Faridah Aprianti, kelas 12 IPS 3, nomor absen 10. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai jenis-jenis desa di Indonesia. Nah, terdapat 3 jenis desa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikannya yang masih relatif rendah, kemudian produksinya yang masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga, serta untuk komunikasi keluar pun masih sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya terdapat orang atau kelompok keluarga yang sudah bermukim secara menetap di desa tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, yang mana adat istiadatnya sudah mulai mengalami transisi terhadap adanya pengaruh dari luar desa yang mengakibatkan berubahnya pola pikir masyarakat dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa. Sehingga mata pencahariannya pun mulai berkembang yang semula dari sektor primer menjadi sektor sekunder. Produktivitasnya pun mulai berkembang dan diimbangi dengan bertambahnya prasarana di desa. Selanjutnya yang ketiga yaitu desa swamsembada. Desa swamsembada adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swakarya dan tidak terikat lagi dengan adat istiadat. Nah, desa swamsembada ini masyarakatnya sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, serta masyarakat dan penduduknya pun sudah mulai berpendidikan yang setingkat dengan sekolah.
guys, it's me Nurlia. Setelah kalian melihat cuplikan video singkat tadi, kalian pasti telah memiliki gambaran mengenai desa swadaya itu seperti apa sih? Yuk kita mulai bahas mengenai ciri-ciri desa swadaya. Ciri yang pertama, penduduk minim dan masih terikat adat istiadat. Ciri yang kedua, pendidikan masyarakat masih rendah. Hal ini diakibatkan karena generasi selanjutnya umumnya melanjutkan pekerjaan orang tua mereka, sehingga sekolah bukan menjadi pilihan. Ciri yang ketiga, mata pencaharian umumnya sebagai petani. Ciri yang keempat, topografi bergunung-gunung atau berbukit-bukit. Yang menyebabkan desa tersebut menjadi lebih swadaya terkadang bukan karena faktor dari masyarakatnya sendiri, melainkan dari wilayahnya yang sulit untuk berinteraksi dengan wilayah yang lainnya. Ciri yang kelima, lembaga yang masih sederhana. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang masih sangat minim, sehingga kebutuhan akan lembaga-lembaga lainnya masih kurang. Ciri yang keenam, kegiatan penduduk dipengaruhi alam. Hal inilah yang menyebabkan aktivitas penduduk masih sangat terbatas dan memilih untuk berswadaya. Yang ketujuh, kegiatan ekonominya masih bersifat tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, juga tidak berorientasi kepada keuntungan. Ciri yang kedelapan, lokasi terpencil. Lokasinya yang terpencil menyebabkan masyarakat tidak bergantung pada wilayah lainnya ataupun pada pemerintah. Meski demikian, bantuan dari pemerintah masih tetap dibutuhkan. Ciri yang terakhir, masyarakat cenderung tertutup. Alasan yang paling mungkin adalah karena wilayahnya yang memungkinkan penduduk desa swadaya untuk jarang berinteraksi dengan dunia luar. Lalu, adakah desa swadaya di Indonesia? Jika ada, seperti di daerah mana ya? Ini merupakan salah satu contoh desa swadaya yang ada di Indonesia, yakni suku Baduy, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Bisa kita analisis, dilihat dari lokasinya yang terpencil, masyarakatnya yang jarang, serta adanya lumbung-lumbung padi, juga rasa kegotong royongan yang kental. Itu semua merupakan syarat sebuah desa dikatakan sebagai desa swadaya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari desa swakarya. Swakarya seringkali disebut desa peralihan karena sudah lebih maju daripada desa swadaya. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri desa swakarya. 1. Adat istiadat mengalami perubahan. 2. Masyarakat sudah mulai mengalami perubahan dalam cara berpikir. 3. Mata pencaharian sudah mengalami diversifikasi. 4. Lapangan kerja bertambah sehingga produktivitas meningkat. Gotong royong yang terjadi dilakukan secara lebih efektif. 6. Penyelenggaraan pemerintah desa sudah berkembang dengan lebih baik. 7. Masyarakat desa sudah mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerja sendiri. Adapun bantuan dari pemerintah hanya sebagai stimulan saja. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa desa swakarya itu merupakan desa yang masih menjalankan adat istiadat. Nah, tetapi adat istiadat tersebut sudah tidak mengikat lagi. Desa swakarya juga sudah mau beradaptasi dengan teknologi dan hal-hal yang baru untuk mengembangkan kemajuan desanya. Adapun contoh-contoh dari desa-desa tersebut yaitu Desa Gunung Rojak, Desa Rensing, dan Desa Sukakara. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Desa Swasembada.
Desa swasembada adalah desa yang sudah dapat memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya, baik potensi fisik maupun potensi sosial. Selanjutnya, ada beberapa ciri dari desa swasembada. Yang pertama, mulai padatnya penduduk. Yang kedua, tidak lagi terikat oleh adat istiadat yang ketat. Yang ketiga, sarana dan prasarananya lengkap. Yang keempat, banyaknya lokasi industri. Yang kelima, partisipasi masyarakatnya tinggi. Dan yang keenam, memasarkan produknya keluar daerah. Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan kesehatan, penduduk yang mendiami desa tersebut sudah mendapat akses pelayanan yang cukup baik, dan hubungan dengan desa lainnya pun sudah berjalan dengan intensif. Lalu, contoh desa swasembada diantaranya adalah Desa Hanura dan Desa Cekel. Dan ini ada beberapa jenis pekerjaan di desa swasembada. Jadi kesimpulannya, pengembangan desa wajib dilakukan di Indonesia yang tingkat kesenjangan antar wilayahnya tinggi. Dengan pengembangan desa yang optimal, dapat menekan tingkat urbanisasi dan memperkecil ketimpangan yang terjadi.